The Posko Channel dalam program OMG, Obrolan Mahasiswa Gaul. Oke, di pembahasan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang manajemen waktu, insecurity, and people come and go. Namun nih guys, pembahasan kita kali ini tuh nggak kalah seru karena kita akan membahas tentang jurusan yang paling diminati oleh para mahasiswa, yaitu jurusan ilmu komunikasi. Bener banget lagi. Gimana? Udah menarik kan nih dari judulnya, topiknya? Menarik banget. Kebetulan di sini gue bawa temen gue yang dari jurusan ilmu komunikasi nih. Nah, kira-kira kenapa sih mereka itu memilih jurusan ilmu komunikasi? Oke, sebelum masuk ke pembahasan, gue mau perkenalkan diri dulu. Gue Diana. Gue Salsa. Gue Habib. Kita langsung masuk ke pembahasan, gengs. Nih kira-kira nih, lo itu semester berapa nih sekarang? Kalau gue semester 6. Lu gimana, Bim? 6 juga sih. Waduh, semester tua ilmu komunikasi ya? Wah, iya. Benar banget. Udah Pasti, udah. mulai. Aduh. Deh, pokoknya gitu deh. Nih, gue pengen nanya nih sama kalian berdua ya. Kalian punya nggak sih alasan kenapa kalian memilih atau tertarik dengan jurusan ilmu komunikasi ini? Kayaknya ladies first dulu deh. Boleh. Salsa dulu. Kalau Oke. gue itu berawal dari gue suka banget sama yang namanya nulis. Kebetulan pas SMP tuh emang lagi rajin-rajinnya nulis gitu, nulis cerita, tahu kan yang di platform itu. Terus habis itu kayak gue mikir kayak, ini kayaknya gue pengen banget deh suatu hari nanti tuh cerita gue tuh jadiin series atau enggak film. Itu kan kayak wah banget gitu kan. Gue kayak ada gambaran untuk jadi penulis gitu. Wow. Tapi yang dijadiin sebuah film gitu atau series gitu kan. Terus untuk ngegapai itu semua kan gue butuh yang namanya jembatan pendidikan lebih dalam dong. Berarti kan. Nah terus habis itu makanya gue milih ilmu komunikasi supaya biar nyambung gitu loh. Iya sih, selaras sih ya tentang minat dia dan jurusan ilmu komunikasi. Selaras. Kalau Kalau gue ya untuk memperbaiki komunikasi gue aja sih. Kayak cara ngomong gitu atau gimana. sebelumnya emang kenapa? Kayak lebih pasif aja lah. Oh pasif. Iya. Terus masuk di jurusan ilmu komunikasi untuk mengasah skill untuk berbicara di depan umum yang khususnya ya. Tapi sebelumnya di kampus lo ini kayak ada penjurusan lagi nggak sih di ilmu komunikasi? Kalau di kampus gue tuh ada. Ada apa tuh? Cuman 3 sih. 3. Kebetulan cuma 3 dan itu ada PR, terus ada broadcast, terus juga ada advertising. Itu tuh jadi kalau di sana jadi semakin tingkatnya semester gitu kan, pasti kalian disuruh jurusan di kampus gua ya terutama itu disuruh milih gitu, lo mau kemana. Nah kebetulan kalau gua karena tujuan gua awal seperti itu, gua ngambil broadcasting gitu. Tujuan lebih fokus ya. Iya. Tadi ada apa aja? PR, BC sama advert. BC itu broadcasting, PR public relation and advertising ya, periklanan. Itu menurut lu gimana tuh rasanya di broadcasting? Ada perbedaan gak sih? Perbedaan dari itu fokus-fokusnya tuh kayak lu tau gak sih maksudnya PR tuh fokusnya kemana gitu mungkin? Oh kebetulan temen gue kalau misal cerita, gue juga punya temen yang PR gitu. Mereka sih lebih suka bikin event, terus juga ya bikin event-event di luar gitu. Terus juga mereka yang teman-teman gue ini emang bisa dibilang emang suka banget kayak ngobrol di depan orang banyak gitu. Jadi mereka lebih memilih itu dan mungkin juga belajarnya tentang seputar itu gitu. Kayak kehumasan gitu mungkin ya? Iya, mungkin ke situ juga sih. Nah, kalau misalkan gue BC yang gue rasain itu karena kayak bikin gimana sih cara bikin skrip atau naskah gitu yang baik buat produksi. Terus juga gue belajar gimana sinematografi gitu. Sinematografi, gengs. Dan juga gue juga belajar dari jadi directing, terus juga editing gitu. Berarti lebih fokus ke praktek mungkin ya? Prakteknya lebih banyak sih kalau di BC gitu. Ngedit biasanya tuh. Iya benar. Gimana, udah muak belum? Ya sampai saat ini udah muak banget. Cuman ya gimana, itu kan tanggung jawab kita juga kan. Iya, kita udah milih jurusan itu ya harus diselesaikan sampai akhir. Betul banget. Skripsi jangan lupa, gengs. Betul banget. Gimana kalau Habib di kampusnya gimana? Sama sih, cuman ada beberapa tambahan gitu kalau di lab. Apa tuh? Kayak misal belajar komputer gitulah. Oh, atau ada gimana. ya? Belajar komputer. Komputernya apa? Ngedit gitu kan, Iya, kayak foto ngedit. apa namanya?
ngedit gitulah, pokoknya ngedit atau Aplikasinya gimana. Aplikasi apa biasanya yang dipakai? Photoshop, Adobe. Sama nggak dulu? Ada juga. Ada. Ngedit ya intinya. Tapi lu lebih banyak praktek berarti? Iya. Oh, lebih banyak praktek. Sama ya mungkin. Berarti sama ya. Gimana? Beban nggak? Duh, kalau Pusing bilang nggak sih lu? beban tuh Udah semester segini sih. enggak iya. Iya sih. Dinikmatin aja lah ya, udah semester akhir, udah di penghujung. Iya, mau Tetap semangat, gengs. walaupun Mat. ya udah deh. Sedih dikit. Sedih dikit. Oh ya, lanjut kita ke pertanyaan kedua nih. Kira-kira ada nggak sih tokoh atau inspirasi yang menarik buat lu untuk join di ilmu komunikasi ini? Kalau gue sih lebih ke Ernest ya. Soalnya kan beliau tuh bisa jadi penulis, bisa jadi produser juga, bisa jadi komedian juga. Terus dia juga bisa, ya dari semua profesi dia tuh dia bisa nyampein gitu loh lewat film, pesan-pesan dia. Jadi kayak gue ngerasa kayak wah ini orang keren banget ya. Semoga aja gue suatu saat bisa menjadi mereka gitu. Jadi dia gitu. Yes, kiblatnya istilahnya Iya, ya. benar. Kiblatnya anjay. Kiblat ya. Gimana kalau Habib? Kalau gue sih bintang Emon ya. Oh, bintang Emon. Iya. Yang Karena sering kan- bikin podcast itu kan? Iya nggak sih? Bukan ya? Kan dia komika juga. Komika. Komika. Oke. Kenapa tuh? Ya kayak gimana ya, dia bercandanya tuh ke Bu Prita tuh kritis banget, cuma Bagus di gitu. desainnya pakai komedi gitu. Berarti lu mau jadi komedi juga ya? Sepertinya iya. Stand up komedi. Iya, bener banget lagi. Tapi di depan kamera maksudnya. Hmm. Kan itu sekaligus untuk melatih bicara ya, cara Iya. bicara kita di depan kamera, di depan publik itu bagaimana ya kan? Ambil sisi positifnya di situ. Ya guys. Oke. Terus kalau di jurusan kalian nih, ada nggak sih mata kuliah yang paling lo sukain? Gue lagi suka sama sinematografi sih, sama Sinem. produksi TV. Karena menurut gue dari kedua itu bisa ngajarin gue gitu gimana cara menggunakan kamera dengan baik, terus juga bikin narasi yang buat Naskah-naskah skrip gitu ya? naskah gitu. Itu gue suka, mungkin karena ya balik lagi yang awal mungkin ya, jadi gue tertarik hal-hal kayak gitu supaya jadi ya jembatan buat nanti gitu. Sinema. Terus yang tadi apa? Satu lagi? Produksi TV. Produksi TV. Sama yang ngedit-ngedit gitu. Naskah. Lebih iya ada juga, tapi lebih ke cara gitu naskah, ngebuat naskah sih. Kayak apa ya, kalau kita di berita TV gitu mirip nggak sih kayak gitu? Produksi TV juga kan itu namanya ya. Iya. Kayak berita ya apa sih, kejurnalistikan Iya, seputar betul. gitu guys. Kalau Habib gimana Bib? Sama sih, cuman lebih ke arah radio aja sih. Oh, radio, ada radio iya, dia. banget, iya gitu. Gimana tuh radio? Sebenarnya sama, cuman dia kan di belakang layar. Oh lu yang bagian Iya. layar atau layar? Kenapa nggak di depan mic yang bergelantungan? Iya itu di situ. Gitu kan? Kan kalau di TV kan dia kan kelihatan kitanya. Kan kalau di radio kan kagak, cuma suaranya doang terdengar. Tapi lu udah praktek belum yang kayak gitu tuh? Udah, Udah. cuman nggak langsung disiarin, cuman denger suaranya doang. Tapi berarti ngedit-ngedit juga ya kayak gitu. Ada yang editnya. Ngedit-ngedit. Itu biasa per kelompok. Waktu itu nggak ada sih tugas kayak gitu. Oh, nggak ada. Oke. Terus apa sih perasaan kalian gimana selama di jurusan ilmu komunikasi? Apa yang kalian dapat? Bah, sebenarnya banyak ya kalau dapet mah. Cuman ya tergantung diri sendiri aja mau ngulangin ilmu yang dari kita dapat atau gimana. Iya sih, banyak banget sih. Ya cara gimana ya, kadang lu suka kayak ini nggak sih, kayak penasaran gimana sih di balik TV itu orang-orang Yes, gitu. yes. Itu gue penasaran banget sih, itu gimana ya gitu, kok bisa mereka memproduksi itu gitu. Jadi gue penasaran lebih ke situ sih. Jadi gue kayak di jurusan ini bisa dibilang enjoy sih, Benar-benar. enjoy banget gitu. Walaupun ya kadang-kadang ada pusingnya dong pasti. Karena kalau di gue juga, gue kan anak ilmu komunikasi guys, gue ngerasain kayak apa yang
lu pelajarin, yang lu dapet di ilmu komunikasi ini, yang kata Habib, kita belajar bicara di depan umum itu bagaimana agar istilahnya nggak ada main panggung begitu. Terus kita biasanya juga melatih ini nggak sih, penulis biasanya naskah berita kayak gitu-gitu. Terus menjadi wartawan nih, lu di lapangan bagaimana kayak gitu guys. Tapi kayak bahasa-bahasa tangan gini ngaruh sih ke gestur. Gestur ya, gestur tubuh ya sih. Ya, Itu ilmu komunikasi juga bagian Bisa. dari ilmu komunikasi. Gestur tubuh, gerak-gerik 1 2 3 4 5. Oke. Kira-kira nih, kan ini adik-adik SMA yang baru lulus nih, pasti mau masuk kan ya. Dia masih milih-milih jurusan apa yang mau dipilih gitu loh. Kalian ada nggak pesan untuk adik-adik tercinta? Kalau gue, kalau misalkan nih ya, kalian suka nulis, terus juga suka ngobrol di depan gitu, terus juga suka bikin konten tuh yang sekarang lagi rame gitu kan. Terus juga ada mungkin cita-citanya mau kerja di bidang media atau misalkan di layar di balik layar gitu. Stasiun TV. Iya, itu bisa, ini cocok banget sih kalau menurut gue itu. Atau mau jadi Untuk jurusan ini. influencer? Iya, itu bisa banget. Bicara ngevlog, gengs. Gimana kalau Abid? Kalau gua di luar dari komunikasi sih saran gua. Apa tuh? Kayak di bidang-bidang teknologi. Karena bermanfaat buat kedepannya. Iya. Kita belajar ngedit-ngedit Iya. juga kan. Itu pasti yang di saat ini diperlukan untuk pekerjaan di luar sana. Iya nggak sih? banget. Karena banyak banget yang membutuhkan kayak skill editing. Apa-apa kan sekarang digital ya. Iya. Itu yang diperluin sih. Ya kalau dari gue mungkin untuk adik-adik fokus yang kalian minati dan yang kalian bisa istilahnya. Tapi kalau memang ingin belajar di ilmu komunikasi, belajar dengan sungguh-sungguh, jangan asal ikut-ikutan teman ya. Iya. Itu tidak baik kawan. Oke? Betul. Oke, diri sendiri aja, jangan ikut-ikutin teman, jangan FOMO. Betul. Karena akan menyesal di semester 3, 2 betul. itu. Oke. Mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Semoga dengan topik yang kita bahas kali ini dapat membuka wawasan untuk adik-adik di luar sana ya yang ingin memilih jurusan perkuliahan. Tentang jurusan ilmu komunikasi bagaimana tadi sudah dijelaskan, sudah ada pendapatnya dari teman-teman gue. Cukup sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di OMG, obrolan mahasiswa gaul. Dikacau. Sampai jumpa di OMG, obrolan mahasiswa gaul berikutnya, and see you. Bye bye.